Bab 1. Pohon Duracell. Ruangan itu remang-remang. Di salah satu dinding ada sejumlah poster, gambar seorang musisi pop dan seorang olahragawan yang sering dianggap seperti jendela menuju kenyataan yang sudah lama dinantikan. Di sepanjang dinding lainnya ada meja dengan beberapa buku sekolah di atasnya. Tetapi karakteristik utama dari meja ini adalah speaker yang kecil, namun besar suaranya. Tentu saja, ini adalah kamar seorang remaja yang menunjukkan semua ciri-ciri akan adanya ambisi, pergolakan, dan ya, impian. Pertempuran besar berkecamuk di hatiku. Suatu pergolakan akan tujuan. Detik-detik penentuan. Aku tidak pernah berpikir akan melakukan hal seperti itu. Gumamku ketika aku menatap lantai. Persepsi saya akan diri saya sendiri sedang diuji begitu hebatnya. Begitu kuatnya pertempuran, sehingga saya mencari penghiburan dari poster-poster yang telah membantu saya berkali-kali sebelumnya untuk mengalihkan pikiran saya dari panen yang sedang saya tuai. Udara dipenuhi dengan rasa depresi. Pikiranku terus membayangkan hal-hal yang akan menstabilkan kondisiku yang sedang tergoncang. Pendidikan akademis, bertubuh atletis, kepandaian berbicara adalah beberapa hal yang aku impikan. Namun sekarang mereka tampaknya tidak dapat membantuku. Suatu awan yang memuakkan turun ke atasku dan mulai menguras ambisiku. Hal itu mendobrak tempat berharga di batinku dan mencuri harta bendanya. Kemudian membuat suatu ruangan pribadi yang tersakral dari semuanya. Pengharapan. Saya telah berbicara dengan ibuku dengan cara yang saya janjikan pada diri saya tidak akan pernah melakukannya. Ini adalah rintangan terakhir yang membuat saya sadar bahwa saya bukanlah seseorang yang saya inginkan. Saya tidak suka pada diri saya sendiri, dan saya ingin berubah. Tetapi sepertinya tidak ada harapan. Depresi. Depresi merupakan kutukan terbesar yang menimpa masyarakat kita saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan, depresi adalah penyebab utama kecacatan dan gangguan kesehatan di seluruh dunia. Lebih dari 300 juta orang sekarang hidup dengan depresi. Peningkatannya lebih dari 18% antara tahun 2005 dan tahun 2015. Cobalah untuk memahami besarnya masalah ini dalam statistik berikut dari tahun 2011. Pertama, ada 1 juta kasus bunuh diri setiap tahun. 1 kematian setiap 40 detik atau 3.000 dalam sehari. Kedua, untuk setiap individu yang mengambil nyawanya sendiri, setidaknya 20 percobaan pernah dilakukan. Itu sekitar 60.000 dalam sehari. Ketiga, di seluruh dunia, tingkat bunuh diri telah meningkat 60% selama 5 dekade terakhir, terutama di negara-negara industri. Keempat, 60% dari semua bunuh diri terjadi di Asia. Cina, India, dan Jepang menyumbang lebih 40% semua kasus bunuh diri menurut WHO. Apa yang sedang terjadi? Apa yang membuat begitu menyedihkan tentang kehidupan, sehingga jutaan orang memilih untuk mati daripada menghadapi hari berikutnya? Dalam bukunya The Mind Game, Philip Day memberikan pernyataan yang mencengangkan ini. Di masa lalu, anggota keluarga yang saling peduli berkumpul dan memberikan perhatian, juga rasa aman kepada kerabat yang sedang depresi untuk membicarakan semuanya. Hari ini, dengan pecahnya unit keluarga, penistaan agama, dan pemisahan banyak keluarga dari satu sama lain, dengan kesibukan kehidupan abad ke-21, psikoanalisis hanya mengambil alih tugas konseling yang dahulu dilakukan oleh kerabat yang peduli ataupun para pelayan Tuhan di kelompok tersebut. Saya sangat percaya bahwa ini memiliki efek buruk pada masyarakat kita. Philip Day mencantumkan 3 faktor. Patahnya unit keluarga, penghinaan agama,
Pemisahan banyak keluarga dari satu sama lain karena kesibukan kehidupan ke abad 21. Faktor penting adalah rusaknya unit keluarga. David Van Biema mengomentari hal ini dengan mengatakan, sebuah generasi yang tidak seperti generasi lainnya yang telah menua, generasi di mana jutaan orang ditandai oleh kesedihan mendalam dari awalnya. Mereka adalah anak-anak dari perceraian. Mereka adalah peringkat terdepan dari barisan yang tampaknya tidak berujung. Jim Conway dalam bukunya Adult Children of Legal and Emotional Divorce menjelaskan dengan sangat jelas rasa sakit dan kehilangan yang diderita oleh ribuan orang yang telah menderita efek dari keluarga yang retak, baik secara hukum maupun emosional. Salah satu atribut kunci yang ia gambarkan adalah rasa tidak aman dan pertanyaan terus-menerus, siapa aku? Dan apakah aku layak dicintai? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah ke sumber dilema manusia, rasa kebernilaian diri. Adakah ada yang benar-benar peduli padaku? Apakah saya berharga? Bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini bisa tertanam secara sendirinya dalam jiwa manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali pada permulaannya. Kita berlompat di saat Hawa sedang mendapati dirinya menatapi pohon terlarang. Mengapa Tuhan melarang kita makan dari pohon ini? Dia bertanya-tanya. Buah itu terlihat sangat mengundang, memberi isyarat untuk memajukan langkahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara datang dari pohon. Setan melihat kesempatannya, menggoda Hawa melalui medium ular. Apakah Tuhan benar-benar berkata kamu tidak boleh makan dari pohon di taman? Setan menggoda Hawa untuk berdebat dan menaruh keraguan dalam benaknya tentang keharfiahan firman Tuhan. Dalam ranah perdebatan dan logika, Hawa bukan tandingan setan. Ditambah lagi dengan senjata penipuan dan kegelapan yang tidak dikenalinya. Peristiwa ini akan begitu singkatnya terjadi jika Hawa mengisyaratkan kesediaan dirinya untuk terlibat dengan membuka mulutnya. Kita boleh makan buah dari pohon di taman, tetapi Tuhan berkata, jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman dan kamu tidak boleh menyentuhnya, atau kamu akan mati. Hawa menerima tantangan itu dengan mengulangi kata-kata yang diucapkan Tuhan. Tetapi dia sekarang dalam kesulitan besar. Keingintahuannya sendiri dikombinasikan dengan tantangan pembukanya setan, membuatnya tidak siap untuk pernyataan yang mencengangkan. Sekali-sekali, kamu tidak akan mati. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang dalam konteks berdebat yang santai, dan Anda merasa relatif bisa mengendalikan situasi sampai lawan menjatuhkan pada Anda sesuatu yang tidak biasa? Sesuatu yang belum pernah Anda antisipasi. Seolah melemparkan kunci Inggris ke roda gigi yang dilumuri minyak dengan baik yang sedang berputar dalam pikiran Anda, dan sontak membuatnya berhenti? Bukan karena apa yang mereka katakan adalah sesuatu yang sangat mendalam atau mencerahkan, tetapi karena Anda tidak pernah berharap hal itu datang dari mereka. Kemungkinan bahwa mereka akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan berani dan terang-terangan tidak pernah terpikirkan olehmu. Setan melihat bahwa ia telah melumpuhkan mangsanya sekarang dengan ketepatan menghancurkan yang membawa pada dirinya hembusan kemenangan. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Ayat-ayat ini bisa digambarkan seperti sedang melewati sebuah kota kecil. Sekalinya berkedip, Anda akan melewatkannya. Konsep yang setan perkenalkan kepada Hawa mengandung benih kutukan yang sekarang menjangkiti semua anak-anak Adam. Pergumulan untuk rasa bernilai. Sebuah konsep yang terdengar begitu membebaskan, menyediakan suatu substansi penting dari rantai-rantai yang memperbudak jiwa manusia dalam kesengsaraan dan kegelapan. Kedengarannya seperti sedikit berlebihan, bukan? Tetap bersama saya ketika kita membongkar konsep ini. Sekali-kali, kamu tidak akan mati. Dan melihat buahnya dan perannya dalam menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Apakah ada yang peduli dengan saya? Dan apakah aku layak dicintai?
Saya ingat ketika saya berusia 8 tahun, saudara perempuan saya pernah menerima sebuah boneka yang dapat menangis dan tertawa, dan bahkan dapat meminum susu. Yang perlu kita lakukan adalah memasukkan beberapa baterai di belakangnya. Boneka itu memberikan hiburan berjam-jam bagi saudariku. Saya ingin memberi boneka itu untuk menjadi makanan anjing, karena ketika menangis menjadi sangat menjengkelkan untuk beberapa saat. Tapi enggak deh, karena saya lebih tidak ingin mendengar saudara perempuan saya menangis selama 1 jam. Bayi ini memiliki kehidupan hanya dengan meletakkan 2 baterai di punggungnya. Dan inilah gagasan yang Setan coba sampaikan kepada Hawa. Hawa, engkau tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Engkau memiliki kehidupan di dalam dirimu sendiri. Kamu dapat melakukan apa saja sesukamu dan kamu tidak akan menderita celaka karena kamu memiliki hidup di dalam dirimu sendiri. Kamu tidak akan mati. Dan selama kamu kembali ke pohon ini untuk mengisi ulang bateraimu, kamu akan baik-baik saja. Dapatkah Anda bayangkan bayi berusia 18 bulan berkata kepada orang tuanya, "Saya pikir saya dapat hidup sendiri sekarang. Saya baru saja berbicara dengan patung kurcaci di halaman belakang dan dia berkata bahwa saya memiliki kekuatan di dalam diri saya yang akan melindungi saya dan menyediakan semua kebutuhan saya. Jadi terima kasih atas semua bantuan kalian dan mungkin kita akan bertemu suatu hari nanti." Inilah yang terjadi pada Adam dan Hawa di taman. Konsep "sekali-kali kamu tidak akan mati" telah menghancurkan rasa kebergantungan sepenuhnya mereka kepada Bapa Surgawi mereka. Ini menyerang fondasi siapa mereka sebagai individu. Itu membingungkan rasa identitas mereka, juga nilai mereka sebagai anak-anaknya Tuhan. Mengapa Adam dan Hawa tidak bisa menyadari kesalahan mereka dan kembali ke posisi yang sepenuhnya bergantung pada Bapa Surgawi? Saya juga berharap bisa sesederhana itu. Tetapi konsekuensinya dari merangkul konsep bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati karena kita memiliki kekuatan di dalam diri kita sendiri, bahkan untuk sedetik, itu memiliki efek instan yang mencegah Anda untuk kembali ke keadaan persekutuan semula yang penuh kebahagiaan dengan Tuhan. Kita akan membicarakan lebih lanjut tentang ini nanti. Tetapi pertama-tama, mari kita kembali ke pohon yang mengubah nasib kita semua itu. Perhatikan saran setan ketika mereka memakan buah ini. Entah bagaimana mata mereka terbuka ke suatu tingkat keadaan yang lebih tinggi. Adapun kesimpulan di sini bukan hanya bahwa Anda memiliki kekuatan dalam diri Anda sendiri, tetapi bahwa materi alam semesta mengandung benda-benda yang kuat, yang sekali Anda miliki dapat membuat Anda lebih kuat lagi. Selamat datang di dunia yang bersifat materialistis. Dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5, setan berada dalam mode penginjilan skala penuh untuk memenangkan orang yang bertobat ke kerajaan utopianya yang baru. Dia menawarkan kerajaan yang menjanjikan kuasa dan kepuasan bagi semua yang akan menerimanya. Kerajaan ini didasarkan pada 2 prinsip inti. Pertama, Anda memiliki kehidupan dalam diri Anda yang membuat Anda benar-benar independen dari penolong eksternal apapun ataupun otoritas. Kedua, lingkungan kita mengandung orang, objek, dan benda yang jika dimiliki atau dikaitkan dapat membuat kita lebih kuat, lebih tercerahkan, dan lebih terpenuhi dalam kehidupan. Melalui pohon pengetahuan ini, setan menawarkan keberadaan yang bertenaga baterai. Sebuah kehidupan tanpa membutuhkan penolong atau pemimpin eksternal. Karenanya, judul bab ini, Pohon Duracell. Setan akan memberitahu kita bahwa sel-sel tubuh kita akan tetap awet jika kita mengikuti filosofinya tentang kehidupan. Penting untuk diingat bahwa ketika Adam dan Hawa mau makan buah pohon itu, tidak ada racun yang melekat di dalamnya yang membuat mereka takut, berdosa, dan memberontak. Alkitab memberitahu kita bahwa buah itu baik untuk dimakan. Racunnya itu adalah kata-kata yang setan ucapkan kepada Hawa. Yang beracun itu adalah prinsip kerajaannya. Beberapa orang mengajukan pertanyaan, mengapa saya harus menderita ketika Adam dan Hawa yang memakan buahnya? Saya tidak makan dari pohon itu. Kebenarannya ialah bahwa setiap kali kita bertindak secara independen dari Allah, kita memakan pohon itu dengan cara yang persis sama seperti yang dilakukan Adam dan Hawa, karena kita telah menelan racun kerajaan setan. Bahkan,
kita akan belajar bahwa kita benar-benar makan dari pohon ini setiap harinya. Dan akibatnya kita menderita gangguan pencernaan yang mengerikan. Gagasan bahwa kita dapat hidup terpisah dari Tuhan mungkin tidak tampak aneh bagi banyak orang. Tetapi dalam bab berikutnya kita akan belajar bahwa gaya berpikiran ini adalah pembunuhan diri.